Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta semangat untuk berbagi ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu matematika. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali saya Rado Yendra bersama Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika kembali mengudara menyapa siswa Indonesia di tanah air. Semoga Anda selalu diberikan kekuatan dan semangat pada bulan suci Ramadan ini untuk terus belajar matematika. Kita tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, tak jemu-jemunya menyampaikan bahwa silakan terus masuk ke dalam Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Anda akan melihat berbagai informasi, berbagai ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama dalam mempertajam teori matematika untuk siswa Indonesia. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan menyapa siswa SMP kelas 9. Untuk semester 2 tentunya kita masuk dalam bidang Kartesius, terutama membahas tentang masalah jarak, halaman 44, soal nomor 4 dan nomor 5. Oke, kita lihat soal yang telah dipersiapkan oleh kru dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Oke guys, ini soal yang akan kita bahas. Masih berada menggunakan buku matematika terbitan Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semester 9 kelas 9 SMP kelas 9 dan semester 2. Oke guys, kita coba lihat soal nomor 4. Tentukan keliling segi 4 CDEF dengan titik sudut yang diberikan. Nah ini kalau soal-soal seperti ini kita selalu menyarankan untuk menggambarkan. Jadi kalau kita gambarkan koordinat titiknya itu pada grafik atau koordinat kartesius, kita nanti akan dapat melihat seperti apa yang dimaksudkan dalam penyelesaian soal seperti ini. Oke guys, kita coba lihat titik koordinat kartesiusnya. Kita selalu menyatakan bahwa ada sumbu Y dan ada sumbu X. Sepele sekali, ada X, ada Y. Oke, kita lihat, kita berikan titik karena tidak ada yang negatif, maka di sini itu positif semua. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Di Y juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dan sumbu Y ada 8. Sumbu X ada 8. Kita kasih angkanya. Di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Di sini juga ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Oke guys, kita coba lihat guys titik C titik 21. Ini titik C kita. Titik C titik 21. Ingat angka pertama punya si X dan angka kedua punya si Y. Jadi kalau titik 21 guys, yang 2 ini otomatis pada sumbu X, yang 1 ini adalah otomatis pada sumbu Y. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi 21. 24, 2 di sini 4. Oke guys, di sini 4. Jadi 54, X-nya 5, Y-nya 4. Di sini 54. Lalu ada 51, ada 51. Oke, ini dia guys, ini 51. Jadi keliling yang dimaksud di sini adalah C, ini ada D, ini ada titik E tadi.
Dan ini ada titik F. Jadi kalau kita lihat bangun yang terbentuk adalah bangun persegi 4. Oke guys, persegi 4. Lalu kalau yang ditanya keliling, hitung saja berapa semua panjang sisinya jumlahkan. Jadi untuk CD itu cara ngitungnya adalah 1, 2, 3. Berarti CD ada 3 satuan. Sedangkan DE itu mana dia DE? 1, 2, 3. Panjang CD sama dengan panjang CF. CD itu sama dengan CF. Dan panjang CD sama dengan FE, sedangkan CF itu sama dengan DE. Jadi kelilingnya adalah 3 dikali 4 sama dengan 12 satuan. Jadi untuk ini kelilingnya adalah 3 dikali 4. 3 itu adalah panjang sisi 3 satuan, sedangkan 4 itu ada 4 sisinya, berarti 12 satuan panjang. Jadi keliling itu ada 12 satuan panjang. Kita lihat soal yang titik 2 adalah yang berikutnya. Kita coba ganti warnanya biar nampak in color. Kita ambil warna hijau. Jadi titik C itu 22. Kalau titik C 22, di sini 2, di sini 2. Ini dia titik C. Titik C 22. Lalu titik D 82. Titik D 82. Ini 82. Oke guys, ini titik 82. Lalu E-nya 88. 88 itu ke atas guys. 88 ini dia. Ini titik 88, lalu kita lihat titik F28 dari 28. Ini titik F kita 28. Lalu kita berikan titik ini adalah tadi titik C. Ini titik D 82. Ini titik E 88. Ini titik F. Oke. Jadi kalau kita gambarkan perseginya, yang warna hijau untuk soal nomor 2 Romawi. Ini dia guys. Ini panjangnya. Oke. Kalau begitu ketika kita mencari keliling sama dengan tadi, cari panjang sisi-sisinya. Kalau kita mau menghitung CF misalnya. CF itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi CF ada 7 satuan. CF sama dengan ED. Oke, CF sama dengan ED. Kalau CF-nya 7, ED juga 7 atau DE. Sedangkan untuk menghitung CD, kita hitung CD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti CD-nya sama dengan FE. Ini CD sama dengan FE. Jadi ada 2 sisi yang sama yaitu CF dan DE, dan ada 2 sisi yang sama untuk EF dan CD. Sekali lagi untuk menghitung CF itu untuk menghitung. Oh ini ada silap nih CF. Kita CF silap. Oke, kita ulang. CF-nya bukan 7. Kita salah ngitung CF guys. Kita hapus dulu yang hijau ini. Kita ulang CF kembali. CF berarti ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Jadi CF juga 6. CF 6, DE 6, FE 6, dan CD juga 6. 6 semua guys. Berarti di sini adalah 6 dikali 4. Sama dengan 24 satuan. Oke, sama dengan 24 satuan untuk yang nomor 2 Romawi, 42 Romawi. Kita lihat lagi nomor 3 Romawi, kita pakai warna hitam. Kita ganti colornya warna hitam guys. Oke. 12 titik 12. Ini 12. Oke, ini yang hitam. Tengok yang hitam guys. 3 Romawi pakai warna hitam. D62. Berarti di sini 6, di sini 2. Perhatikan yang warna hitam guys. Di sini 62. Lalu yang E-nya 65, 6 ke atas 5. Ini dia 65, di sini dia guys, 65.
Oke, di sini 65. Lalu F15. F itu 15. Lalu kalau kita hubungkan titik-titiknya akan membentuk masih persegi juga. Ini garis perseginya. Tapi dia berbeda antara panjang dan lebarnya. Kalau tadi sama semua, kalau sekarang berbeda. Jadi ini titik C yang warna hitam, C-nya 1, 2. Ini ada titik C. Lalu titik D-nya 62, ini titik D. Yang warna hitam, perhatikan warna hitam guys. Lalu titik E-nya 65, ini titik E. Dan ini titik F. Jadi kalau kita hitung panjang CF, CF-nya tentu yang warna hitam ada 1, ada 2, ada 3. Berarti CF 3. CF sama dengan DE. Jadi tandanya 2 garis, CF sama dengan DE. Sedangkan CD-nya kita hitung CD 1, 2, 3, 4, 5. Jadi CD 5, 1 garis sama dengan FE. CD adalah 5. Jadi berapa kelilingnya guys? Karena ada 2 yang sama untuk 3. 2 dikali 3. Artinya ada 2 sisi yang panjangnya 3. Ditambah ada 2 sisi yang panjangnya 5. 2 dikali dengan 5. Ada 2 sisi yang panjangnya 5. Jadi cari saja pakai kalkulator nanti di rumah. 2 kali 3 ditambah dengan 2 kali 5. Nah itu cari aja lah di rumah bisa. Lalu kita lihat soal terakhir, soal titik 4 Romawi ini, titik 40. Kita ganti warnanya dengan warna kuning dulu guys, biar nampak perbedaan kuning. Ada titik 40, X-nya yang 4 pertama punya si X, yang 0 ini punya si Y. Nah ini jangan lupa, jadi kalau 40, mana titik 40? Ya titiknya berimpit di sumbu X. Nah ini 40 namanya nih, nah itu 40. Lalu 49, oh 49 ke atas lagi, nilai 9 tadi nggak ada, kita tambah 1 garis lagi menjadi 9 lah, ini 9-nya nih. Ini 9 ada angka 49, wah ini 49 nih guys. Ini 49, lalu 99 kita tambah X-nya juga, tambah 1 lagi 9. Jadi kalau 9 ke atasnya ini disebut dengan 99. Oke, ini tambah 199. Satu lagi adalah 90. Nah, 90 berimpit di titik X. Jadi mana persegi yang dimaksud? Hubungkan yang berwarna kuning. Ini 1. Ke bawah 1. Yang berimpit 1 dengan semu X. Dan ke atas 1. Nah, inilah dia yang menjadi sumbu. Titik 49 tadi. Lalu titik-titiknya 40 itu C. Nah, ini titik C 40. Lalu titik 49. Titik 40, 49 ini menjadi titik D. Ini titik D yang kuning. 99 menjadi E. Dan F itu 90. Ini F. Wah, nampak perbedaannya guys. Jadi kita hitung 2 sisi ada yang sama, yaitu yang pertama adalah CD. Jadi dalam menghitung CD itu dari titik 0 guys, dari titik 0. CD itu dari titik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, berarti CD itu 9 dan FE itu juga 9. Nah ini ada yang 9. Lalu yang sisi yang lainnya yaitu sisi CF dan DE. CF itu panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti CF ini sama dengan DE. Nah, jadi kalau begitu berapa kelilingnya? Ada 2 sisi yang panjangnya 9. Dan ditambah lagi ada 2 sisi yang panjangnya berapa tadi panjangnya? 5. 2 sisi yang panjangnya 5.
Nah, ini semuanya guys. Jadi 2 kali 9 ditambah dengan 2 kali 5. Oh, sudah mantap. Jadi kita lihat soal yang ini tadi, soal yang sangat baik untuk pemula seperti kelas 9 untuk belajar bagaimana jarak itu kartesius itu dapat dipraktekkan dalam soal-soal dalam soal-soal grafik kartesius. Oke guys, kita coba lihat soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5 bunyinya apa? Tentukan luas segi banyak dengan titik sudut yang diberikan pada soal nomor 4. Oke, kalau tadi keliling yang ditanya, sekarang luas. Jadi kalau begitu, untuk 4 titik I tadi, nah ini tadi dia 4 titik I, karena sisinya semuanya panjangnya 3, maka luas 4I. Nah, maka luas yang 4I adalah panjang kali lebar. Ah, itu dia, harus jelas teorinya guys. Jadi kalau kita lihat 4 titik I tadi, ini 4 titik I, karena luas itu sama dengan panjang kali lebar. Nah, luas sama dengan panjang kali lebar atau sisi kali sisi. Oke, karena kita pakai sisi kali sisi aja deh, S kali S. Karena sisinya 3 semuanya, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Ini untuk 4I. Lalu 41 Romawi, 42 Romawi. Kita lihat pula 42 Romawi. Rumus luas sama. Luas itu adalah karena sisinya masih sama, kita sebut dengan sisi kali sisi. Tadi yang nomor 2 Romawi ini sisinya itu satunya adalah 6, maka luasnya sisi kali sisi itu adalah 6 dikali dengan 6. 6 kali 6 sama dengan 36. 43 Romawi. 43 Romawi sisinya itu tidak sama antara panjang dan lebarnya. Makanya 43 Romawi ini luasnya kita rubah rumusnya menjadi panjang dikali dengan lebar. Karena apa? Karena sisinya ada 2 yang sama. Dan ada sisinya itu tidak keempat-empatnya sama. Jadi kalau begitu 43 Romawi ini ada 2 sisi yang panjangnya 3 dan ada 2 sisi yang panjangnya 5. Berarti luasnya adalah 3 dikali 5. Ini harus jelas-jelas teorinya guys. Ada yang sisi kali sisi rumusnya, ada yang panjang kali lebar. Ingat, dikatakan sisi kali sisi rumusnya jika keempat sisinya itu sama panjang. Nah, teori-teori ini harus sudah dihafal di luar kepala. Sedangkan jika sisinya tidak sama panjang, maka rumus luas berganti dengan panjang dikali lebar. Yang terakhir 44 Romawi. Nah, kita lihat pula 4 Romawi tadi. Dalam 4 Romawi ini dikatakan bahwa ada 2 sisi yang panjang 9 dan 2 sisi yang panjang 5. Oleh sebab itu, maka luas yang 4 Romawi ini adalah rumus luasnya, yaitu panjang kali lebar. Nah, ini rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Karena dia ada satu sisi yang bernilai 5 dan satu sisi yang lainnya bernilai 9, maka luasnya 5 kali 9 sama dengan 45. Oke, saya rasa satu soal dan dua soal yang kita kerjakan pada sesi yang siang yang cukup cerah ini, kita berharap memberikan penajaman materi kepada siswa Indonesia agar dapat menjadikan motivasi, menjadikan matematika itu lebih mudah dan lebih bersahabat bersama kita. Saya mengimbau orang tua, guru dimanapun Anda berada, silakan
berkomunikasi dengan rumah singgah rumah sakit matematika, kami siap sebagai yang terdepan dalam mengawal matematika siswa Indonesia. Terima kasih, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.